Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Aries Topo. Saya mahasiswa PPG Prajabatan 2021 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran atau layanan bimbingan dan konseling dengan kegiatan layanan konseling kelompok yang bertemakan atau permasalahan cara mengatasi ketidakhadiran tanpa keterangan di sekolah. Video kali ini saya buat untuk memenuhi uji kinerja UKM PPG 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin doa? Oke, silakan. Mari teman-teman dan ibu, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai nih konseling kelompok, udah pada kenal belum sih? Karena kebetulan ini dari berbagai macam kelas kan ya. Udah pada kenal belum? Belum. Oh, ada yang belum ya. Oke, kita kenalan dulu ya sebelumnya. Ibu punya sedikit games, nanti sebutin nama, kemudian nama panggilan sama hobinya gitu ya. Oke, silakan dimulai dari sebelah kanannya ibu. Perkenalkan, nama saya Clara Imanani, panggilannya Clara, hobinya nonton. Oke, nonton. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sinta Putri Angelina, nama panggilan Sinta, hobi baca novel. Baca novel. Oh iya, novel apa yang Sinta suka? Banyak ya. Karangannya siapa sih? Nggak ingat. Oh, nggak ingat. Terlalu banyak bu. Oh gitu. Udah berapa novel yang dibaca? Nggak tahu banyak. Oh, gitu. Oke. Sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Gina Zara Cantika Putri, biasa dipanggil Gina, hobi saya menyanyi. Oke, nyanyi. Nyanyi ya Gini ya? Ya, Nyanyinya di mana? Kamar mandi? ya saya lebih suka kamar. Oh gitu. Oke. Silakan sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Angelita Pratiwi, biasa dipanggil Angel, hobinya nyanyi. Oke, hobinya nyanyi. Pada suka nyanyi ya. Jadi kemarin tuh ada lomba tuh, pada ikut nggak? Ikut saya Bu. Ikut. Ya. Alhamdulillah juara nggak? Saya juara 2. Oh juara 2 Saya ya, wah sih. hebat banget sih Angel. Gak apa-apa, masih ada kesempatan lain ya. Ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Pradana Smita Intan Aryana, biasa dipanggil Intan, hobi berenang. Hobi berenang. Oh, udah bisa gaya apa? Intan? Gaya meluncur. Oh meluncur, kok saya gaya batu. Gaya batu diem kan? Iya, makanya itu saya nggak bisa renang gitu. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mila Amelia Zara, sering dipanggil Mila, hobi saya badminton Bu. Wah, atlet badminton Mil. Amin. Amin, mudah-mudahan jadi atlet badminton ya. Terima kasih. Oke, nah sekarang games-games kecilnya, ibu mau coba ngetes nih. Udah pada tahu belum nama-namanya? Tadi Gina ya. Iya. Siapa yang hobinya baca novel? Sinta. Oke, Sinta. Kemudian siapa yang hobinya badminton? Siapa Jel? Yang hobinya badminton? Mila. Oke, Mila. Mila. Kemudian siapa yang hobinya nyanyi? Siapa Mbak? Gina sama Angel. Oke. Siapa yang hobinya apa lagi ya? Nonton. Pojok Bu. Oke. Siapa yang pojok namanya? Clara. Oke, Clara. Jadi udah hafal semua ya? Soalnya kita cuma sedikit jadi hafal ya cepetan. Coba kalau banyak, aduh susah banget ya ngapalnya. Oke. Karena semuanya udah kenal, di sini ibu akan ngejelasin apa sih itu konseling dan tujuannya kalian di sini tuh mau ngapain. Terus ada asas-asas yang harus kalian pegang teguh sehingga kalian merasa nyaman untuk mengikuti kegiatan konseling pada sore hari ini. Oke, konseling kelompok itu adalah proses penyelesaian masalah dalam bimbingan dan konseling, tapi secara kelompok. Jadi nanti anak-anak ini boleh mengeluapkan apa yang ada, masalah yang ada di hatinya, sehingga nanti teman-temannya akan memberikan solusi gitu ya. Kemudian
tujuan dari konseling kelompok itu sendiri adalah ya untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Jangan sampai masalah-masalah kalian ini nantinya akan menghambat perkembangan kalian, gitu ya. Kemudian ada namanya asas dalam konseling kelompok. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Ini penting banget nih asas kerahasiaan. Jadi kalian itu bebas ngomong apa aja di sini, tapi tolong dijaga rahasianya, gitu ya. Nggak ada satupun yang boleh untuk ngomong keluar atau di zona dari kita semuanya. Jadi semua harus jaga rahasia. Kita sudah berkomitmen ya. Siap komitmen nggak? Siap jaga rahasia? Oke, siap ya. Kemudian ada asas kenormatifan. Nah, di mana asas kenormatifan ini adalah nanti ketika temennya menyampaikan permasalahan, anak-anak ini dalam menyampaikan pendapatnya atau mau menyampaikan solusi untuk temennya itu boleh mengangkatkan tangan terlebih dahulu, ya kan? Kemudian ada asas kegiatan. Nah, asas kegiatan ini, kegiatan konseling kelompok ini dibagi menjadi 4 kegiatan kita. Yang pertama pembukaan, kemudian tahap peralihan, tahap inti. Inti ini adalah penyelesaian masalah ya. Kemudian ada tahap penutupan, gitu ya. Nah, kemudian ada asas kesukarelaan, di mana Ananda ini sebenarnya datang ke konseling ini tuh sendiri. Jadi kalau misalnya udah benar-benar penat, ada masalah, itu ya datang aja tanpa harus saya ajak kalian untuk ayo kita diskusi nih masalah itu. Nah, seharusnya nggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya Anda sudah memenuhi panggilan saya, artinya Anda sukarela nggak? Iya, Bu. Sukarela ya, insya Allah sukarela. Karena ini kan buat kalian juga, bukan buat saya gitu ya. Soalnya kalian kan kalau misalnya masalah kita tertuntaskan, maka ya kita juga nyaman di kelas gitu kan, nyaman dengan sekolah gitu kan ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Gimana? Anda sekarang masih kira-kira kaku nggak? Oh, kayaknya masih tegang gitu ya? Ya nggak sih? Biasa ya sih, Bu. Oh, belum terbiasa ya. Oke. Jadi saya tekankan lagi, di sini relax aja, ambil posisi duduk yang sekiranya kamu nyaman, nggak perlu apa ya kita kaku gitu ya. Nanti kalau misalnya aus nggak apa-apa, minum aja gitu ya. Gitu. Kemudian oke. Kayaknya masih pada kaku, gimana kita senam otak dulu ya, biar refresh dulu ya. Oke. Yuk, kita di sini boleh bersorak-sorak, boleh ya. Datang nggak? Marah. Ayo diikuti. Ada yang nggak bisa? Ini si Mila otak kanan sama kirinya jalan nih. Oke, cukup ya. Oke. Gimana? Udah relax apa masih tegang? Lumayan sudah agak relax lah ya. Oke. Berarti kita udah siap masuk ke tahap inti. Siap. Oke, siap ya. Oke, sekarang karena kita sudah siap untuk masuk ke tahap inti, permasalahan silakan Ananda semua untuk menyampaikan permasalahan yang ada di hati Ananda semua, atau unek-unek, atau benar-benar masalah yang penat banget perlu dipecahkan di sini, silakan. Itu ya. Oke, dimulai dari Clara ya. Jangan Clara. Silakan Clara, nggak apa-apa. Oke, mungkin Clara masih takut gitu ya untuk menyampaikan permasalahannya. Kita lewatin dulu ya. Ke Gina mungkin ya. Gina apa Sinta? Oh ya, perlu saya tekankan terlebih dahulu. Bahwasannya Sinta ini adalah tamu kita, ya kan, sebagai modelnya kita nantinya.
Jadi si Sinta ini nanti yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Gitu ya, Sin? Oke, terima kasih, Sin. Oke, Gina. Iya, boleh. Itu kok sininya udah gede semua. Yuk Bu. Ya, nggak apa-apa, nangis aja, Gin. Ini ada tisu. Nggak apa-apa, cerita aja. Jadi tuh ya itu di rumah itu gimana ya, bisa dibilang yang beres-beres di rumah saya. Sedangkan tuh kalau nggak mau, saya tuh kan udah capek ya Bu ya, belum sekolah, belum ngurusin PR dan Bu. Itu tuh kalau rumah nggak beres tuh bapak saya itu suka mukulin saya, karena saya juga gitu. Jadi capek Bu. Oke, Ibu paham sih perasaannya Gina. Oke, nanti kita akan coba bahas sama-sama ya Gini ya. Tapi sebelumnya teman-temannya biar menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu. Silakan Angel. Kalau saya sih Bu, mungkin kayak akhir-akhir itu tuh saya sering dengar omongan dari guru gitu loh Bu. Emang saya tuh agak sering nggak masuk sekolah Bu. Ya bisa dibilang sering di alpa lah ya Bu ya. Itu sebenarnya bukan karena saya nggak masuk sekolah Bu, cuman saya tuh kesianan loh Bu. Jadi kayak saya tuh berangkat ke sekolah, cuman kayak gerbangnya udah tutup kan Bu. Nah pasti kan ada guru yang jaga tuh Bu. Saya takut. Jadi daripada saya nanti nama saya dicatat terus orang tua saya dipanggil, kan saya nggak mau Bu. Jadi saya mending balik lagi, saya main tempat teman saya, itu jam pulang sekolah saya baru ke sekolah, baru pulang. Jadi permasalahannya Angel itu sebenarnya udah datang ke sekolah ya. Sebenarnya datang ke sekolah cuman karena malu buat buat masuk, dan kalau misalnya ketahuan BK pasti dipanggil gitu ya orang tuanya. Makanya kamu milih alternatif buat putar balik gitu. Oke. Silakan. Dan Kalau saya Bu ya sering alfa itu karena nggak suka sama pelajarannya Bu. Dan saya juga nggak ngerti pelajaran itu Bu. Jadi saya sering bolos gitu ke kelas temen apa ke kantin kayak gitu Bu. jadi Intan nih, oh iya ya, saya lihat absennya memang gitu ya Tan ya. Dan hari apa sih biasanya Tan nggak sering masuknya? Hari Senin sama Kamis Bu. Senin kan upacara tuh Bu. Oh gitu. Kamis juga banyak pelajarannya, tugasnya banyak juga gitu. Kalau boleh tahu hari Senin itu pelajarannya siapa? Kiminya sama MTK sih. Oh gitu. Oh pelajaran yang berat-berat ya. Iya Bu. Oke, jadi terus orang tua juga nggak membangunin. Iya, jadi kalau mau berangkat sekolah kenapa siangan malu mau berangkat nih? Orang tua kerja nggak? Wah, Kerja Bu. gimana? Di PT Bu. Oh gitu. Ya mungkin karena PT juga kan shift pagi ya, shift pagi terus buru sama-sama buru-buru, jadi nggak mau bangunin gitu ya, nggak sempat bangunin ya. Iya Bu. Oke. Oke, silakan. Oke, karena permasalahan kalian ini kan sebenarnya sama-sama alpa ya, tidak tidak berangkat ke sekolah. Nah, untuk kita tahu dampak apa sih dari alpa yang sering banget kita lakukan di sekolah, itu alangkah lebih baiknya kita lihat video dulu ya, biar kalian tahu dampaknya apa. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak Clara? Kelihatan dulu. Kalau kelihatan saya mau dulu ntar.
dampak dari ketidakhadiran ke sekolah tanpa keterangan. Barangkali ada yang mau nyampaikan? Saya sih Bu, Oke, bisa. kalau yang dari saya alami sih Bu, kayak nggak disukain sama guru gitu loh Bu, jadinya nih kayak sering misin-misin gitu kan Bu. Iya Bu. Oh, jadi Angel nih pernah disinisin sama guru? Iya. Oke, gimana Angel ceritain? Ya kayak kalau saya masuk tuh kayak itu men kamu berangkat dikit-dikit disindir gitu Bu. Iya Bu. Terus Jadi sama teman-teman tuh malah juga tambah gitu. males saya dari ke sekolah Bu jadinya Bu. Oh gitu ya. Jadi Iya. sering dikatakan udah berangkat, udah direlain berangkat, tapi kamu malah diejekin gitu ya. Udah jauh-jauh saya datang dari rumah kan udah gak tepat gitu. Malah digituin jadi saya malas ke sekolah lagi Bu. Oke. Kemudian Mila? Itu Bu yang pertama nggak disukain sama teman-teman. Hmm. Buktinya ya dari saya selalu ngirim surat itu tuh nggak pernah sampai gitu loh Bu ke guru. Jadi itu kan udah otomatis tuh kan Bu, kayak mereka tuh nggak suka apa. Apalagi kalau setiap saya datang itu tuh kayak muka mereka tuh kayak bete gitu loh Bu. Kayak saya tuh kayak, apa sih anak ini kok belum berangkat kayak gitu loh Bu. Juga kan kalau saya di kelas tuh kayak didiemin gitu sama satu kelas tuh. Oh jadi kalau Mila nih lebih condongnya ke kayak Teman-teman. teman-teman ya. Kayak apa ya, rasa peduli dari teman-temannya tuh udah hilang gitu Iya Bu, ya. kayak udah bodo amat lah, biarin aja, ada dia nggak ada dia tuh tetap sama aja gitu loh Bu. Jadi kayak saya tuh nggak dipeduliin lagi gitu loh teman saya. Oke, yang kamu rasain apa Mila kayak gitu? Ya mungkin saya tuh udah usaha ya Bu, ngirim surat, ngasih keterangan, tapi tuh kok saya digituin gitu loh Bu. Ya mungkin sakit sih Bu, nggak dianggap juga. Saya tuh capek ke metro pulang pergi tuh nggak, bukannya main atau gimana gitu loh Bu. Saya kan ke metro ngurusin mbah saya, jadi ya Mbak ada perhatiannya dikit gitu loh teman-teman tuh, tapi ya gitu Bu, kok gini gitu, capek jadi dia capek gitu Bu. Jadi kalau kamu teringat dengan masalah kamu tuh kamu bawaannya pengen nangis gitu, Iya. bawaannya dengan nangis. Oke. Kemudian Intan Kesal Bu, karena nggak ngerti pelajaran. kesel gitu ya, kesel karena nggak ngerti ya Tan ya. Iya. Sebenarnya pengen masuk gitu kan, tapi karena nggak ngerti pelajarannya jadi bolos gitu, apa gitu ya Tan. Tapi orang tua tahu nggak sih Tan kayak gitu? Enggak Bu. Nggak tahu ya. Oke, oke. Biasanya kemana Tan? Kelas temen sih Bu. Oh, gitu. Oke. Kalau misalnya nggak masuk sekolah kemana? Paling 4 saudara. Oh, lima saudara. Oke. Silakan Angel. Marah. Kenapa marah? Marah sama siapa Angel? Ya sama gurunya sih Bu ya. Hmm. Ya gimana kayak rumah saya kan jauh ya Bu ya, ada 5 kilo dari sekolah, jadi kayak saya udah jauh-jauh dari rumah ke sekolah bela-belain berangkat. Kadang tuh 5:30 saya berangkat Bu. Kan kayak saya nggak tahu tuh kayak suatu keajaiban gitu lah ya Bu ya. Giliran sampai sekolah saya kayak disini kayak gitu. Saya jengkel lah Bu, kayak marah kayak apa sih udah bela-belain datang jauh-jauh kenapa sampai sekolah malah diginiin gitu, kayak mending aku gak sekolah langsung aja kayak gitu lah Bu. Oke, jadi kesel ya sama apa ya, udah ibaratnya kita udah ada usaha nih buat masuk sekolah malah justru dapat perlakuannya seperti itu gitu ya. Itu menurut si Angel. Oke, permasalahan siapa sih yang perlu kita bahas? Gina sih. Kenapa? Kenapa Gina? Karena lebih berat. Lebih berat gitu ya. Juga dipukulin bapaknya gitu. Jadi Intan ini ngerasa apa ya, kasihan juga sama Iya. Gina gitu ya. Mila juga. Terus? Aku Silakan. masalah ini kan lebih kompleks, jadi kalau misalnya kita nggak ngasih dia semangat ataupun ngasih dia pengertian yang lebih, takutnya dia lebih ke yang negatif gitu loh Bu. Dari sini kan kita kan bimbingan kelompok nih, dari sini kita juga penguatan, dia semangat gitu loh Bu, buat saran juga apa yang harus dilakuin. Oke. Jadi menurut Sinta juga masalahnya Ya. Gina yang lebih urgent ya untuk diselesaikan. Oke, menurut Angel. Masalah ini lah. Oke, kenapa masalah Mila? Ya karena menurut saya tuh kayak ya sama-sama beratnya sih Bu sebenarnya, cuman kayak kok sampai teman-temannya tuh kenapa gitu loh Bu sampai nggak mau ngasihin surat yang dia buat itu kan kayak dia kan juga udah usaha gitu loh Bu, sampai di Alfa gini kan Bu, kan rugi juga di dia Bu. Iya.
Jadi menurut si Angel masalahnya sih hilang. Oke, menurut Kara, kenapa Kara? karena kasihan dipukulin. Oke, semuanya kasihan sama si Gina ya. Oke, berarti permasalahan yang mau kita bahas itu permasalahannya Gina. Oke. Bentar Bu. Mulai. Oke, Gina, sekarang bisa menceritakan permasalahannya lebih dalam lagi, lebih rinci lagi. Dimulai dari mana ya Bu ya? Aduh bingung Bu. Dari tadi meeting cerita tadi aja ya. Iya, boleh. Jadi kan orang tua ibu saya itu di luar negeri gitu Bu kerja. Sedangkan bapak saya tuh kalau saya rasain bolos tuh ya saya tuh juga capek gitu loh Bu, belum ngurusin sekolah kayak gini apa namanya PR belum masalah di sekolah yang lainnya. Sedangkan saya pulang sekolah tuh harus benar-benar nyelesain pekerjaan rumah Bu. Jadi tuh di rumah tuh yang nyuci baju saya, yang nyuci piring saya, pokoknya yang beresin semuanya tuh saya. Kalau aduh Bu, mau nangis lagi. Nggak apa-apa, Gina, nangis saja. Kalau satu pekerjaan tuh nggak beres itu Bu, saya tuh suka dimarahin, suka dikata-katain. Paling parahnya tuh saya dilempar kayak barang, kalau nggak langsung main tangan atau kaki itu Bu. Itu kan jadi tuh gimana ya Bu, saya tuh capek banget Bu, kayak saya tuh pengen ngertiin tapi tuh benar-benar nggak ada yang ngertiin saya gitu Bu. Bapak saya kayak gitu, kakak-kakak saya juga ikut temperamental, sedangkan kan mereka harus kerjakan Bu. Jadi kalau baju mereka tuh saya juga yang nyuciin. Jadi kalau pagi-pagi yang nyariin baju tuh sebelum sekolah saya, yang gosok saya. Jadi kalau nggak beres tuh ya saya lagi ya gimana Bu. Bener-bener udah kayak capek banget Bu. Oke, berarti permasalahannya Gina ini sering nggak masuk sekolah atau apa itu karena ya karena pekerjaan rumah ya berarti ya? Ya Bu, Karena pekerjaan rumah. Berarti karena pekerjaan rumah sehingga Gina nih jarang banget masuk ke sekolah ya gini ya. Oke, kebetulan juga nggak tahu kenapa ini pas banget ya dari catatan ibu juga. Kalau Gina ini juga terlalu banyak alpanya gitu, makanya Gina ada ibu panggil gitu loh. Kenapa sih ada masalah gitu kan ya? Biasanya kan jarang banget nih anak-anak cewek terutama ya kan yang alpa gitu kan. Biasanya kan anak-anak cowok, bener nggak sih? Iya Bu. Iya gitu. Pasti ada masalah yang perlu kita entaskan gitu loh. Oke. Nah dari permasalahannya Gina, solusi apa yang harus kita berikan untuk Gina keluar dari permasalahannya? Ada yang bisa menyampaikan atau ada yang mengungkapkan unek-uneknya untuk Gina? Silakan. Oke, silakan. Mungkin Gina harus nyari temen buat curhat biar enggak juga gitu sih Bu. Iya sih, aku tuh ya itu aku mau sekolah, gimana pengen banget sekolah tuh, pengen punya temen cerita kayak aku nih kayak gini loh, aku tuh butuh pengertian juga di rumah, sedangkan aku gak ada yang ngertiin kan. Aku tuh di sekolah tuh butuh dimengertiin juga, tapi tuh ya gitu gak ada yang buat temen sama aku, itu kan bingung. Jadi Ya Gina harus bergaul gitu lebih nimbrung sama teman di kelas gitu sih. teman aku aja. Terus menurut Mila apa Mil? Gimana ya Bu, kalau yang permasalahan di rumah itu mungkin berat juga. Kalau dari Gina tuh juga nggak bakal berani sih Bu, soalnya kan udah bapaknya terus kakaknya 3. Mungkin kalau misalnya minta pengertian gitu mungkin malah tambah lebih parah kan. Coba Sigin kamu minta bantuan sama saudaramu mungkin.
saudara terdekatmu minta bapakmu tuh suruh berubah apa pertama dikasih pengertian gitu loh, kalau ya kamu kan cewek sendiri tuh jugaan nggak baik untuk terutama untuk mentalmu jugaan gitu. Udah pernah nyoba belum? Udah sih, kayak emang dasarnya dari keluarga bapak tuh kalau dari keluarga ibu tuh kan jauh kan, sedangkan yang paling dekat tuh keluarga bapak tuh juga keras, jadi tuh ya itu tuh turun gitu loh dari Harus didikan dituntut ya. kayak Ya. mau berubah tuh mungkin ada perubahan sedikit tapi nggak dalam jangka sebentar gitu loh, nanti ya kayak gitu lagi. Oke, kalau dari Mila tadi gitu ya, minta bantuan dari tetangga atau keluarganya itu ya. Oke, ada yang mau menyampaikan lagi? Barangkali Sinta? Gimana ya Bu? Ini sih menurut dia sendiri sih Bu, dia harus gimana buat hatinya tenang. Mungkin ya bisa cari teman, bergaul. Kita juga di sini udah jadi temennya Gina kok. Jadi sih jadi temennya Gina dah. Kalau Gina mau cerita sama kita, nggak apa-apa. Itu nggak sampai di sini aja. Kita juga mereka juga kan punya masalahnya masing-masing gitu kan Bu. Gitu. Kalian juga kalau mau cerita sama kita yang di sini, ya nggak apa-apa, kan kita di sini udah ada asasnya kan Bu, harus dirahasiakan. Jadi di sini kan kita udah komitmen buat rahasia gitu loh Bu. Memang kalau di kelas kalian nggak punya teman, dari sini kita kenalan, kalian boleh ke kelas kita gitu loh. Ya mungkin kita kan berbeda kelas, tapi kalian bisa lah nentuin kalian mau kemana, cari orang ini kalian percaya sama misalnya saya gitu kan, kalian cari saya di kelas nggak apa-apa, kalian mau cerita sama saya. Oke, kalau menurut Angel, ini kan kalau Gina sih banyak ini ya, apa namanya tadi, karena mungkin banyak pekerjaan gitu ya, pekerjaan di rumah, jadi tuh makanya dia sering terlambat, jadi dia memutuskan untuk nggak masuk sekolah gitu ya Gini ya tadi. Nah gimana nih Angel perkara ini? Mungkin saya ambil dari poin yang banyak pekerjaan rumah aja ya Bu ya. Itu bisa bangun lebih pagi lagi gitu loh Bu. Kayak terjadwal lah. Kerjainnya kemarin. Iya mungkin kayak jam segini nih saya harus ngerjain ini, jam segini saya harus ngerjain itu, kayak misal jam 6 nih kayak kita tuh udah selesai semua gitu loh Bu. Jadi kayak biar nggak telat juga kan, jadi bisa bagi waktu juga sih Bu. Itu kalau dari segi yang dia banyak pekerjaan rumah mungkin. Cuman kalau yang masalahnya dia itu kan balik lagi ke diri kita, diri dia masing sendiri kan, bukan kan yang tahu diri dia itu juga diri dia sendiri. Kita kan juga nggak tahu mau dia ini apa, jadi kayak ya kalau dari saya ya itu Bu, ngebagi lebih manajemen waktu lah. Kalau ada kerjaan jam segini nih, jam segini, jadi kayak biar lebih tersusun aja. Oke, jadi alternatifnya banyak banget ya tadi ya. Oke, Clara gimana Clara? Kasih semangat Bu. Oke, kasih semangat Gina gitu ya, menyemangati diri sendiri, mungkin lebih tepatnya gitu ya Clara. Oke, tadi sih teman-temannya sudah menyampaikan alternatifnya Gin, jadi gimana menurut Gina? Menurut saya sih udah lebih baik sih Bu, lumayan lebih baik. Nanti alternatif ini bakal saya coba kayak mananya nanti, insya Allah sih. Oke, jadi alternatif Gina tuh yang mau diselesaikan yang mana dulu? Yang mungkin berangkat bangun lebih pagi dan kayak diomongin itu. Bangun lebih pagi. Oke, ada yang mau ditanyain nggak seputar kata Gina? Gina bakalan bangun pagi. Nah, mungkin ada yang mau kasih masukan terkait itu, terkait aktivitas Gina, yang apa yang harus disusun gitu? Bener sih Bu. Gimana sih? Sama Intan sama Angel juga bener, intinya nih Gina punya jadwal untuk dirinya sendiri gitu Bu, lebih terjadwal gitu loh Bu. Dia harus kayak jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain gitu loh Bu. Kayak yang Intan bilang juga bisa dikerjain yang hari ini untuk besok tuh bisa dikerjain hari ini gitu loh Bu. Jadi bangun pagi juga bisa dimasukin gitu kan Bu. Ya lebih terjadwal lagi sih Bu dari situ gitu. Oke, berarti alternatif dari permasalahan si Gina ini adalah jadwal gitu ya. Kalau dari Gina jadwal
jadwal rutinitas aktivitas itu apa aja? Dari bangun pagi sampai tidur lagi. Kalau bangun pagi tuh biasanya saya tuh jam 4:30 mungkin bangun. Setengah lima. Iya, 4:30 saya harus nyiapin baju kakak-kakak saya kerja, mau masak juga, gosok, pokoknya nyiapin sepatu atau apapun yang mau mereka bawa tuh saya yang nyiapin. Terus saya belum masak tuh Bu, belum jam segitu. Saya masak dulu buat bapak saya, buat kakak-kakak saya mau kerja kan, dia di rumah juga buat saya sarapan. Jadi tuh kadang tuh saya tuh berangkat sekolah tuh selesai semuanya, saya udah nyuci piring segalanya itu ya jam 7 Bu. Nah itu posisinya saya belum mandi, belum siap. ya belum siap gitu Bu, berangkat Kan sekolah. juga jauh ya. Iya. Kalau enggak tuh kamu mandinya malam aja, jadi nanti pagi tinggal cuci muka, gosok gigi aja. Gak baik dong. Ya gimana, daripada dia Enggak, terus-terusan kesian. tapi kalau dia mau mandi tuh di atas jam 12 kalau dia mau mandi. Tapi kalau sebelum jam 12 itu akan penyakit. Tapi kalau udah di jam 12 setahu saya itu lebih baik daripada Kalau enggak gini aja, Mandi Gina dulu. kan bangun tidur setengah 5 itu, mendingan kamu Mandi dulu. mandi siap-siap dulu, baru kamu nyiapin yang lainnya. Apa mungkin diawalin masak dulu, kan mesti kalau masak kan ada asap, bau kan, bakal apek juga kan baju sekolahnya. Kalau nggak kamu bangun tidur itu sholat, habis itu utamain dulu yang masak. Setelah masak kamu mandi, baru kamu nyiapin kayak baju-baju abang itu. Boleh siap coba kayak begini, insyaallah. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Terus juga biar lebih kayak semangat gitu loh Bu. Kayak kan tadi kan terjadwal nih, misal kamu bisa nyelesain semua pekerjaan kamu sama udah mandi udah siap sekolah tuh jam 7 kurang 15 lah ya. Itu kamu kasih reward ke diri kamu sendiri, kayak hari ini saya bisa nyelesain ini, saya bakal ngapa buat diri saya sendiri, entah kamu mau nonton, kamu jalan-jalan, itu kayak biar lebih semangat gitu loh, sekalian healing juga. Iya, Juga tuh refreshing. kayak healing gitu loh, kamu jadi nggak terlalu tertekan sama capek banget gitu loh. Oh, Jadi jadi kayak lebih kayak menghargai diri Iya. sendiri gitu ya. Oke, tuh. Dari Angel tuh bagus banget sarannya, dari Mila, dari Sinta pun juga. Pokoknya semua kalian bagus-bagus banget sarannya. Jadi gimana, Gin? Bisa dicoba sih Bu, soalnya tuh akhir-akhir ini tuh kayak makin capek banget Bu, kayak saya udah istirahat tapi kayak tetap ngerasa capek gitu loh Bu. Ya malam tuh kadang saya juga susah tidur, ya itu capek juga, punya sama ibu juga. Oh, gitu. Terus Oke. ya capek gitu Bu, belum mikirin pelajaran juga kan Bu, ada PR banyak. Terus belum lagi yang capek batin juga, udah sering dikata-katain pakai kata-kata kasar, terus udah pernah dipukulin kayak gitu tuh. Oke, Bu, apa ya, ikut merasakan permasalahan yang kamu alami ya, Gin ya. Oke, nah karena ini kan kita menggunakan teknik kontrak perilaku, artinya biar karena ini permasalahannya Gina, biar Gina itu apa ya, nggak datang, apa ya maksudnya, nggak alpa-alpa terus gitu loh, nggak datang apa ya, bolos atau nggak datang terlambat gitu kan ya. Nah ini punya kontrak perilaku, silakan Gina diisi, bisa dibareng sama teman-temannya atau bisa kita dirunding bersama-sama juga nggak apa-apa, dibaca ya Gina. Silakan Gina. Dan bersemangat datang ke sekolah dan belajar. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya tidak ada alfa, dan apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan coklat seperti. Oke, coba sesuatunya. Dan kalau enggak, Saya beliin coklat. gitu. Oke. Sekarang gimana Gin perasaannya? Coba sini kartunya. Tapi ini Gina sekarang, apakah Iya. berubah? Coba Gin, Gina mau pilih yang mana nih kartunya? Apa nih? Oke. Sayang. Oke. Itu Gina yang Gina pilih. Ya, Apa tuh Gin kartunya? senang. Oke, senang, kemudian Ketawa sama senyum. alhamdulillah.
Oke, tadi sih Gina udah berbeda banget ya dari pertama sebelum kita apa ya mengungkapkan permasalahan. Gina ngerasa apa tadi Gina? Sedih, bingung ya kan. Nah sekarang udah alhamdulillah sudah sedikit senang ya kan, bahagia. Nah oke, kira-kira dari pertemuan kita pada sore hari ini apa yang dapat kita simpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Kesimpulan yang saya dapat dari sini, dari dengan kelompok mereka tahu betul mana yang baik mana yang enggak. Terus kita juga nambah teman di sini. Mereka juga bisa berbagi sama kita gitu loh Bu. Mereka juga nambah temannya mereka. Terus lebih tahu gitu loh Bu, kayak kita nih nggak bisa mendem sendiri Bu, kita butuh teman cerita. Walaupun kayak gitu, tapi dari sini kita udah berteman, kita udah di sini kita berteman keluarga. Jadi kalau ada apa-apa ya di sini ceritain. Oke, tadi sih kesimpulannya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, terbuka, maksudnya kita aja gitu ya, sama kita siap membantu gitu dari proses konseling pada siang hari ini. Dan harapannya apa, harapan dari kegiatan konseling hari ini? Harapannya ya biar nggak alfa lagi Kita sih. semua Nggak nggak apa lagi. terus berubah lah, semua berubah. Oke, berubah ya. Oke, kesan-kesannya apa nih? Kalau jadi saya sih kesannya senang sih Bu, saya punya teman sekarang. Oh gitu. Oke. Udah Kalau dari Angel? Ya sama sih Bu, jadi kayak bisa ngeluarin pendapat dari diri kita gitu loh Bu. Jadi kayak ini unek-uneknya gitu loh Bu yang dirasain gitu. Kayaknya kita pertemuan kita sudah hampir berakhir ya. Sudah menyampaikan sudah melewati beberapa tahapan dan sudah menyampaikan kesan-kesan, kesimpulan. Kemudian juga alhamdulillah Gina sudah merasa nyaman ya. Saya rasa kegiatan konseling pada sore hari ini sudah selesai, dan sebelum kita menutup kegiatan konseling pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, sebelum kita berdoa, oh iya Gina, nanti Ibu ada apa namanya borang itu yang harus diisi Gina, nanti diisi setelah kegiatan ini ya. Oke, silakan siapa yang mau memimpin doanya? Saya Bu. Oke, boleh Sinta. Sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa